Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita ketemu lagi. Saya Mita Ratu. Nah, menindaklanjuti permintaan pada saat live kemarin, ada yang minta untuk tolong diterangin Bu mengenai express entry. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai express entry, tapi hanya untuk cek eligibility step by step prosesnya. Nah, ini yang akan saya lakukan adalah memandu Anda melalui website resmi pemerintah Kanada. Jadi one thing that you should remember bahwa ini hanya berupa panduan atau berupa guideline. Ya, semua informasinya sebenarnya ada di website resmi pemerintah Kanada. Nah, ini saya terjemahkan sehingga menjadi lebih simple dan mudah dimengerti. Ya, so this is not a legal advice, this is only a guideline. Link dari official website resminya akan ada di description di bawah video ini. Ya, oke kita mulai sekarang. Saya akan share official website resmi pemerintah Kanada. Kemudian saya juga akan share step by step-nya. Oke. Nah, ini adalah website resmi pemerintah Kanada ya. Jadi Anda lihat di sini cic.gc.ca. Anda klik English. Kemudian lihat ini Anda harus ada di Immigration and Citizenship ya. Nah, kita lihat di sini untuk immigrate to Canada, kemudian express entry. Nah, kita lihat yang paling atas ini immigrate through express entry ya. Kemudian di sini dilihat bahwa oke, kita mulai dengan yang pertama. Sebenarnya pengertiannya express entry ini yang harus perlu dimengerti juga bahwa ini adalah sebuah online system yang digunakan oleh pemerintah Kanada untuk memanage semua applications yang masuk. Application untuk permanent residence dari kategori skilled workers. Ya. Nah, jadi Anda sekarang ini yang akan saya lakukan atau yang akan saya pandu adalah untuk ngecek apakah Anda eligible atau tidak. Ya. Untuk ngecek apakah Anda eligible atau tidak itu ada dua cara, yaitu menggunakan menjawab pertanyaan seperti kuesioner dan juga melalui 3 program. Dan Anda itu bisa ngecek apakah Anda qualified untuk salah satu dari 3 program tersebut, yaitu Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, atau Canadian Experience Class. Saya tidak akan bahas ini dulu, yang akan saya bahas adalah menjawab kuesioner, karena itu menurut saya lebih mudah untuk melihat apakah Anda eligible atau tidak. Ya, oke, kita kembali lagi ke sini, atau kita klik ini bisa, Express Entry. Kita akan menjawab kuesionernya. Jadi ini kembali lagi adalah untuk melihat bahwa apakah Anda eligible atau enggak. Nah, pertanyaannya berdasarkan kewarganegaraan ya, nationality, umur, kemampuan berbahasa, family members yang akan ikut atau anggota keluarga yang akan ikut, pendidikan, pengalaman kerja, dan juga mengenai detail of job offer kalau Anda memiliki job offer atau tawaran kerja dari Kanada. Oke, kita mulai sekarang ya, check your eligibility. Pertama, provinsi mana yang Anda akan apply? Ya, mudah-mudahan Anda sudah melakukan research sebelumnya ya. Tapi ini supaya lebih gampang, saya akan melakukan simulasi yang menjadi main applicant-nya misalnya saya sendiri. Ya, oke. Ini cuma pura-pura aja. Oke, kita coba. Saya akan apply ke British Columbia. Oke. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian English mengenai kemampuan berbahasa ya. Jadi one thing that you should remember bahwa ya, Kanada itu memiliki 2 bahasa resmi adalah English and French. Nah, Anda harus submit atau Anda harus menyerahkan hasil tes Anda yaitu IELTS General ya. Jadi sebelum Anda ngecek eligibilitas ini Anda harus udah ngambil IELTS General, bukan IELTS Academic ya. Oke, kemudian nah Anda lihat di sini IELTS. Kalau misalnya student saya yang di Kanada, mereka mau apply atau mau ngecek eligibilitas, mereka juga udah bisa ngambil CELPIP. Kalau yang mau ambil French, TEF atau TCF. Nah, sayangnya 3 ini kan nggak ada di Indonesia, hanya IELTS. Jadi Anda ambil IELTS. Oke, remember itu IELTS general ya.
Kemudian Anda klik next. Nah, ini let's say kemarin saya ngambilnya. Jadi saya tahun 2021 tesnya itu kemarin bulan Januari tanggal 13 ya. Klik next lagi. Hasilnya adalah misalnya saya speakingnya 7,5, listeningnya itu 7,5, kemudian readingnya juga readingnya 7, kemudian writingnya itu 7 ya. Nah, kemudian bagaimana Anda oke, apakah di sini ditanya apakah memiliki language test result yang lainnya? Let's say apakah saya mengambil tes bahasa Perancis atau enggak. Jadi ada beberapa student yang memang mau ngambil dan dia yang nggak apa-apa. Nah, tinggal dia masukin aja hasilnya. Tapi saya nggak ngambil, jadi saya bilang none. Oke, kemudian next-nya adalah, nah ini yang paling penting ya, pengalaman kerja. In the last 3 years, how many years of skilled work experience do you have in Canada? In Canada, ya. Jadi saya nggak pernah kerja di Kanada, maka saya tidak memiliki pekerjaan. Saya bilang no, ya, karena saya nggak pernah kerja di Kanada. Oke, none. Nah, kalau kita nggak punya kerja di Kanada, maka kita harus choose none of the above. Oke, kita pilih none of the above, ya. Nah, sekarang ini untuk mengenai pekerjaan di Indonesia. Nah, pekerjaan di Indonesia itu kalau Anda bekerja in the last 10 years ya, berarti kalau ini semua pekerjaan yang 10 tahun ke belakang. Kalau 2021 misalnya berarti 2011 ya. Nah, selama 10 tahun, kurun waktu 10 tahun itu berapa tahun Anda bekerja dan itu harus masuk kategori skilled work experience. Nah, apa itu skilled work experience versi Kanada? Anda bisa Google, dan saya sudah Google untuk Anda. Nah, ini maksudnya. Jadi Anda tinggal type aja di Google skilled work experience untuk eligibility express entry, ya. Nah, ada 3 kategori. Yang pertama type 0 yaitu managerial jobs, yang untuk level A adalah professional job, yang untuk B adalah technical job. Ya, jadi ini apa maksudnya? Anda masuk lagi ke sini, NOC. NOC ini adalah semacam guideline dari pemerintah Kanada untuk memastikan bahwa pekerjaan Anda itu adalah masuk ke kategori ini, sehingga officer atau immigration officer yang menerima application Anda, dia melakukan review employment letter Anda menggunakan NOC ini sebagai guideline-nya, ya. Nah, untuk bisa apply ke dalam express entry, Anda harus masuk ke dalam 3 level, 3 tipe tadi ya, yang 0, A, or B. Untuk yang 0 itu adalah management job. Contohnya Anda bekerja sebagai restaurant manager, mine manager, atau ini contohnya shore captains ya. Jadi di level manager. Kalau skill level A, Anda juga bisa masuk kalau misalnya Anda punya kategori ini adalah Anda yang memiliki degree atau kita misalnya lulusan S1 atau S2 ya, dokter, dentist, arsitek atau accountant itu bisa masuk. Atau level B. Level B ini technical job. Jadi seperti chef, plumber atau electrician, tapi make sure harus punya college diplomanya ya. Dan ini harus dari dari university. Ya, bukan dari sebuah organisasi. Ya, dari university. Karena apa? Nanti ada pertanyaan untuk ada penyetaraan. Anda harus melakukan penyetaraan. Tapi nanti ya saya terangin. Sekarang kita balik dulu ke sini. Oke. Let's say saya bekerja sebagai arsitek selama 6 tahun. Maka saya tulis di sini. Oke. Kemudian the last 5 years, berarti kalau 5 years itu 2001 dikurangi 5, 2016, apakah saya bekerja sebagai trades. Jadi apakah trades ininya skilled trades? Skilled trades itu bisa industrial electrical, bisa construction, maintenance, supervisor, technical job seperti ini ya, agriculture, processing atau apa. Let's say saya bekerja sebagai cook. Nah, ini chef and cooks. Oke, selama 2 tahun. Maka saya pilih 2 tahun. Ya. Oke, next-nya adalah do you have certificate atau qualification from Canadian province? Nggak ada, karena saya tidak pernah sekolah di Kanada. Oke, pilih no. Next-nya,
How much money in Canadian dollars will you bring to Canada? Nah, ini adalah proof of fund. Nah, sekarang gini, Anda harus tahu dulu yang mau berangkat siapa nih, berapa orang. Misalnya saya mau berangkat 4 orang, karena saya suami dan 2 anak. Ya, berapa yang harus saya bawa? Nah, Anda harus Google lagi. Type aja proof of fund untuk skilled immigrant. Ini masuk ke websitenya Kanada juga ya. Untuk melihat berapa yang harus dibawa. Ini saya sudah saya siapkan. Untuk 4 orang family member atau anggota keluarga jumlahnya 4 orang, saya harus membawa 24.000 Canadian. Ya, nah ini menurut website resminya pemerintah Kanada, oke? Jadi, tapi saya alhamdulillah punya uang misalnya lebih, jadi saya misalnya punya uang 35.000, saya taruh 35.000. Ini contoh, ya. Kemudian berapa orang yang akan berangkat? Ini 4 orang, oke? Oke, sekarang next, ya. Kemudian apakah saya memiliki job offer atau tawaran kerja? Saya nggak punya, jadi pilih no. Nah, kemudian sekarang tanggal lahir. Misalnya saya lahirnya tahun 1990. Oke, ya. 30 tahun ya, 30 tahun iya. Menjelang kemudian lahirnya bulan Desember, kemudian misalnya tanggal 7. Oke, ya. Kemudian, nah ini tadi yang tadi saya bilang penyetaraan. Penyetaraan itu yang disebut di istilahnya Kanada adalah Education Credential Assessment. Jadi kalau kita tidak memiliki Canadian Education atau Canadian Diploma, kita harus melakukan penyetaraan. Misalnya saya lulusan UI, lulusan Unpad, lulusan UNAS, lulusan Trisakti, lulusan any school. Anda harus masuk ke websitenya ECA. Nanti saya terangin ya, saya catat dulu ya. ECA itu bisa menjadi konten berikutnya. Nah, kemudian kalau memang udah punya, tinggal ditulis. Nanti kan prosesnya itu harus separate ya. Nah, itu tinggal tulis saja. Misalnya saya lulusan master, maka saya tulis saya lulusan master. Nah, itu harus ada pembuktian ya, karena kan kita punya ijazah, tetapi juga harus dibuktikan bahwa apa yang kita pelajari itu adalah setara dengan pendidikan sistem di Kanada ya. Oke, next-nya adalah nah, ini penting ya. Apakah pernah sekolah di Kanada? No. Apakah memiliki pekerjaan atau pengalaman kerja di Kanada? No. Jadi jangan dicek ya, leave it blank. Apakah punya saudara di Kanada? Tidak. Ya, jadi saya pilih none of the above. Oke, next-nya. Nah, sekarang marital status. Marital status sebenarnya status perkawinan. Jadi saya married. Next-nya. Apakah spouse atau suami ya akan ikut ke Kanada? Yes. Apakah spouse atau suami itu citizen, warga negara Kanada atau permanent resident Kanada? Bukan, jadi pilih no. Ini buat saya, kalau yang lain, kalau Anda semua berbeda, misalnya punya suami Kanada atau PR Kanada, ya berarti berbeda. Ini kan saya menggunakan simulasi misalnya untuk diri saya sendiri. Oke. Apakah spouse atau suami sekolah di Kanada? No. Kemudian apakah suami bekerja di Kanada? Tidak. Oke, ya. Next-nya. Apakah spouse juga mengambil English test? Nah, ini disarankan kalau misalnya ada suami atau istri yang berangkat, dua-duanya ngambil tes ya. Suami saya anggap aja ngambil tes juga IELTS general ya. Kemudian kapan? Kemarin ngambilnya sama-sama 2021 bulan Januari, kemudian tanggal 7 ya. Kemudian next-nya speaking-nya misalnya dia 7,5 sama juga, kemudian ininya dia 7,5, kemudian ininya 7, dan kemudian ininya juga 7. Jadi sama, anggap aja sama. Atau writing-nya mungkin dia lebih bagus 7,5 misalnya. Oke. Nah, next-nya. Nah, ini menyatakan kalau result. Nah, ini hasilnya. Dan ternyata ada reference code. Based on your answers, you appear to be eligible for express entry. Reference code ini harus di-save. Ya, caranya adalah Anda tinggal klik print, kemudian Anda save in PDF, save in somewhere in your computer. Ya, karena ini akan digunakan untuk apply profile. Profilnya itu adalah supaya Anda masuk ke dalam pool tersebut. Ya, si tadi online system tadi itu. Nah, nanti kan ada juga perhitungan skornya yang juga udah saya terangin kemarin, cara menghitungnya skornya itu berapa.
Anda berada di dalam pool dan skornya Anda itu berapa. Kemarin saya udah upload kontennya mengenai comprehensive ranking system. Ya, jadi kira-kira ini cara menghitung atau step by step Anda untuk melihat apakah Anda eligible untuk apply permanent resident sehingga Anda bisa masuk ke dalam pool tersebut. Jadi one thing you have to remember bahwa everybody yang apply permanent resident ke Kanada itu ya ada di pool ini rame-rame. Oke, nah sekarang tinggal pemerintah Kanada melakukan selection process lagi melalui tadi CRS score tadi itu mana yang tertinggi. Nah, itu yang akan terpilih. Jadi kalau ada 1.000 orang yang apply atau 10.000 orang yang apply, maka akan dilakukan apa shortlist. Shortlistnya itu adalah berdasarkan benchmark atau patokan CRS score-nya tadi itu. Nah, CRS score itu nanti akan ada Anda tinggal Google aja berapa sih biasanya yang terpilih gitu ya. Per bulan itu selalu ada ininya, ada keterangan dari pemerintah Kanada. Tapi intinya eligible dulu. Apakah Anda eligible masuk ke dalam pool ini? Kalau nggak eligible, maka ada cara lain, yaitu Anda masuk ke lewat province. Itu nanti saya akan terangin kapan-kapan ya, kalau ada kesempatan. Tapi yang intinya adalah ada 3 program juga yang harus Anda eligible di dalam si express entry ini tadi. Ya, karena 3 program itu tadi adalah Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, ada juga Canadian Experience Class. Nah, konten berikutnya akan saya terangin mengenai 3 program tersebut. Oke, semoga ini bermanfaat. Nah, ini adalah untuk again sebagai guideline atau sebagai panduan, bukan untuk legal advice. Ini saya lakukan karena banyaknya permintaan untuk gimana caranya Bu kita bisa apply PR. Lakukan ini. Ya, lakukan step ini. Eligible atau enggak. Ya. Oke. Terima kasih. Thanks for watching. Terus subscribe and then stay tune. Saya akan upload konten-konten berikutnya yang mempermudah atau mensimplify atau membuat simple prosesnya sehingga Anda bisa mengerti step by step-nya. Dan tentunya semua informasi ini dari link resmi the website, the official website atau website resmi dari pemerintah Kanada. Sampai jumpa. Terima kasih and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.